Pada episode sebelumnya kita udah bicara tentang pencegahan. Teman-teman bisa cek lagi videonya untuk mengkonekkan dengan sesi kali ini. Nah, Women Peace and Security mengapa hadir itu salah satunya adalah upaya perlindungan hak-hak perempuan dan juga anak perempuan. Ini dianggap yang paling krusial. Mengapa? Ya karena pada saat konflik mereka ini adalah kelompok yang paling rentan, kelompok yang paling mudah untuk mendapatkan berbagai macam bentuk kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik, kemudian non fisik gitu ya, kekerasan mental. Termasuk juga lebih spesifik mereka banyak sekali yang mengalami kekerasan berbasis gender, khususnya pada kekerasan seksual. PBB sendiri setiap tahun telah merilis laporan-laporan update terkait dengan kekerasan seksual di wilayah konflik. Dan itu jumlahnya fantastis banget, udah pasti di atas angka ribuan. Mungkin di dunia ini udah lebih dari jutaan orang perempuan khususnya dan anak-anak perempuan yang mereka mengalami kekerasan seksual. Itu mengapa Women Peace and Security sangat identik dengan upaya bagaimana perlindungan pada perempuan dan anak-anak perempuan dari yang paling khusus adalah ancaman kekerasan berbasis gender dan juga seksual. Siapa sih orang yang harus dilindungi dalam konteks kita bicara tentang konflik? Tentu saja secara umum seluruh masyarakat perlu dilindungi karena mereka adalah orang-orang yang kadang nggak terlibat sama sekali di dalam konteks konflik. Jadi mereka punya hak untuk diselamatkan hidupnya, dipastikan bahwa hidupnya tidak mengalami gangguan-gangguan dan juga pada saat konflik terjadi, mereka juga penting sekali dipastikan mereka memiliki tempat-tempat yang aman untuk mengungsi. Yang spesifik adalah tentu saja kelompok perempuan dan anak-anak perempuan. Mengapa ya? Seperti tadi saya sampaikan, mereka rentan banget. Pada saat konflik orang tidak memikirkan lagi aturan-aturan. Norma-norma itu sudah nggak ada lagi. Yang terjadi adalah begitu tahu perempuan dan anak perempuan baik dari sisi pasukan berseragam dari negara maupun dari pemberontak, kedua-duanya punya tendensi untuk melakukan kekerasan seksual. Apalagi kalau operasi militer itu dikendalikan oleh alkohol dan narkoba. Udah pasti yang namanya kekerasan seksual itu akan terjadi dan sifatnya biasanya sangat masif dan di luar akal manusia gitu ya. Kelompok yang juga sangat rentan adalah jurnalis, khususnya jurnalis perempuan. Kita banyak sekali laporan-laporan yang telah dirilis oleh sejumlah kelompok jurnalis yang mereka menyampaikan bahwa ketika jurnalis melakukan liputan pada sejumlah konflik, khususnya misalnya kalau di konteks Indonesia konflik sumber daya alam, nah disitulah mereka mendapatkan berbagai macam intimidasi, teror dan bahkan kekerasan berbasis gender lainnya seperti pelecehan. Nah, yang lain teman-teman itu ada persoalan pengungsi atau internally displaced people. Jadi posisi pengungsi di dalam konteks konflik itu kan mereka orang-orang yang terdampak nih. Jadi di mana mereka mesti menyelamatkan biasanya akan ada sebuah tempat aman di mana orang-orang yang nggak terlibat di dalam konflik mereka ada di dalamnya. Nah, disitulah kita menamakannya pengungsi atau sebenarnya kalau dalam bahasa internasional itu adalah internally displaced people. Artinya konflik terjadi di internal negara dan mereka diungsikan di tempat yang aman di sekitar kampungnya gitu ya. Kemudian yang perlu dilindungi lagi siapa? Tentu saja pasukan keamanan dong. Karena apa ya? Karena pasukan keamanan adalah orang yang akan bersinggungan dengan kelompok-kelompok bersenjata ini. Maka mereka penting untuk dilindungi, khususnya perempuan-perempuan yang masuk di dalam operasi militer,
operasi perdamaian, dan berbagai macam intervensi yang dilakukan pasca konflik. Mereka tetap harus dilindungi karena mereka membawa misi perdamaian. Orang seperti saya atau biasa dikenal dengan Women Human Rights Defenders, mereka penting untuk dilindungi. Para pejuang perdamaian dimanapun mereka berada, orang-orang yang melakukan upaya bagaimana mendorongkan agar rekonsiliasi itu terjadi, mereka definitely harus dilindungi. Siapa yang melindungi? Ya, tentu saja yang menjadi tanggung jawab dalam konteks ini, yang bertanggung jawab adalah tentu negara gitu ya, di tingkat nasional. Kalau di tingkat nasional gagal, berarti apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan di tingkat internasional. Mereka harus memiliki prinsip-prinsip bagaimana perlindungan itu bisa dilakukan. Di konteks kita berbicara tentang perempuan pembela HAM, misalnya, sebuah laporan yang dirilis oleh Association of Women in Development atau AWID itu merilis sebuah laporan berjudul Our Rights to Safety, Women Human Rights Defenders, Holistic Approach to Protection. Ini membicarakan tentang bagaimana para pembela HAM, khususnya perempuan, itu mendapatkan sejumlah bentuk kekerasan. Baik itu kekerasan yang sifatnya fisik ya, non fisik maupun mental. Di buku ini spesifik bicara tentang bagaimana kekerasan itu terjadi karena ada persoalan hierarki gender dan exercise power yang terjadi di sebuah situasi konflik. Beberapa waktu yang lalu kita juga mendengarkan sejumlah cerita dari kawan-kawan Aceh, perempuan pembela HAM di Aceh, apa yang mereka alami selama mereka hidup di dalam masa konflik. Itu adalah ketika mereka menyalurkan bantuan-bantuan. Jadi situasi Aceh dulu itu ketika infrastruktur sosial itu nggak semuanya berfungsi, maka ada banyak perempuan-perempuan pembela HAM ini masuk ke daerah-daerah yang terdampak konflik dan mereka membagikan sejumlah bantuan. Nah, mereka sendiri juga perlu untuk mengequip dirinya agar mereka selamat dari berbagai macam ancaman. Ancamannya tentu saja bukan hanya dari kelompok bersenjata seperti GAM ya. Tetapi juga kelompok berseragam di mana TNI melakukan operasi militer yang sangat mungkin juga mencurigai kelompok-kelompok pembela HAM seperti ini sampai mereka harus mempersiapkan diri, harus menggunakan celana berlapis, bagaimana mereka perlu untuk menyembunyikan KTP, kemudian memastikan bahwa siapa yang akan mereka hadapi, disitulah mereka mesti melakukan sejumlah negosiasi. Banyak sekali upaya-upaya yang mereka sendiri juga harus terequip dengan sejumlah hal-hal penting begitu ya. Cerita tentang bagaimana perempuan pembela HAM mendapatkan kekerasan dalam berbagai bentuk sudah sering direport oleh media. Dan juga institusi-institusi pembela HAM juga telah melaporkannya. Salah satunya adalah Komnas Perempuan yang mereka mengidentifikasi 101 kasus perempuan pembela HAM mendapatkan kekerasan dalam rentang waktu 2010 sampai 2021. Nah, apa aja sih sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan yang dihadapi oleh perempuan pembela HAM? Dari berbagai macam report itu biasanya bentuknya yang pertama tindakan ancaman atau serangan, ada pembunuhan, ada penyiksaan, penganiayaan, perusakan properti, kriminalisasi. Tentu saja ada 2 kasus kriminalisasi yang beberapa waktu lalu itu sangat viral ya, kasusnya Haris sama Fathia, Kontras
yang mengalami kriminalisasi. Dan yang lain adalah dalam bentuk penangkapan, penahanan sewenang-wenang, bahkan bisa saja mereka ditangkap tanpa harus tahu apa kesalahan mereka, begitu ya. Jadi dalam kurun waktu tertentu mereka harus stay di penjara, nggak tahu apa kesalahannya. Kemudian ada juga penghancuran sumber penghidupan, pencemaran nama baik, stigmatisasi, dan di era internet dan teknologi yang sangat canggih ini, kekerasan berbasis gender online itu cukup parah dan dialami juga oleh teman-teman pembela HAM. Nah, mereka tentu saja bentuknya berbeda dengan yang secara offline, tetapi ujaran-ujaran kebencian, stigmatisasi kepada mereka dengan penamaan-penamaan tertentu itu membuat para perempuan pembela HAM yang sedang melakukan advokasi di konteks hak-hak perempuan, mereka sangat tidak nyaman. SafeNet sendiri pernah mengunggah 11 kisah perempuan pembela HAM yang itu menjadikan mengapa saat ini KBGO itu jadi bagian penting dalam konteks kita addressing isu perlindungan di konteks women peace and security. Apakah ada sebuah regulasi khusus terkait dengan perempuan pembela HAM? Di konteks Indonesia tentu saja tidak ada spesifik undang-undangnya. Tetapi sejumlah hal telah diupayakan untuk memastikan bahwa perempuan pembela HAM ini menjadi bagian penting dari upaya pembangunan perdamaian yang mereka harus dilindungi. Yang pertama adalah tentu saja kita bisa merefer kepada Undang-Undang Dasar kita 1945, khususnya pasal 28C ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Undang-Undang HAM, ingat Undang-Undang HAM kita itu klaimnya adalah undang-undang paling komprehensif karena mereka mengadopsi deklarasi HAM. Dan di dalam Undang-Undang HAM juga telah ada bagian yang menjamin bagaimana hak-hak pembela HAM itu dipastikan akan terjamin. Itu ada di bab partisipasi masyarakat di pasal 100, 101, 102, dan 103. Teman-teman, Indonesia juga telah mengadopsi yang namanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan SIDO. Ya, di artikel 3 pada SIDO itu juga telah secara spesifik memberikan jaminan kepada perempuan pembela HAM dan semua perempuan, saya rasa, agar mereka bisa menikmati hak-hak dasar mereka terbebas dari berbagai macam ancaman dan mereka bisa menikmati kebebasan fundamental secara setara seperti halnya pada laki-laki. Nah, karena Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus terkait dengan perempuan pembela HAM, maka dari itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu mereka membuat sebuah panduan seperti itu minimal untuk bisa menolong agar perempuan pembela HAM dan pembela HAM secara umum mereka mawas diri dan mereka memiliki sejumlah guidance ketika mereka beroperasi di lapangan, plus tentu saja pengambil keputusan penting untuk memastikan bahwa standar norma bagaimana perlindungan kepada perempuan pembela HAM itu dilakukan. Nah, misalnya di Perpres nomor 18 tahun 2014 terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di wilayah konflik sosial,
meskipun kecil banget, tetapi sudah mulai ada dan diatur di pasal 8B terkait dengan perlindungan khusus pada perempuan dan pembela HAM. Tadi saya udah bilang di Komnas HAM udah ada kan, mereka memiliki peraturan nomor 5 tahun 2015 terkait prosedur perlindungan terhadap pembela HAM dan standar norma dan pengaturan nomor 6 tentang pembela hak asasi manusia. Komnas Perempuan boleh dicek dan di Google, mereka juga telah membuat sebuah manual perlindungan keamanan perempuan pembela HAM di Indonesia yang saya yakin betul juga telah dipakai di berbagai konteks gitu.